4 Oktober tahun 1974, Majelis Jemaat Immanuel Benyamin Mokwang, Majelis Daerah Benyamin Mokwang, Meridu Pendeta 230398. 21 Karen Sima STH, pada lahir Aroba 14 Mei tahun 1993, Majelis Jemaat Misi Sow, Majelis Daerah Misi Sow 23 Meridu Pendeta 230399. 22 Elianus Sido, tanggal lahir Brevis 10 Oktober tahun 1972, Majelis Jemaat Daud Manbei, Majelis Daerah Mau, Meridu Pendeta 2303 100. 23 Amas Ido, pada tanggal lahir Yamoi 16 Juni tahun 1987, Majelis Jemaat Ebenezer Intal, Majelis Daerah Yamoi, Meridu Pendeta 2303 101. 24 Joel Inyomusi, pada tanggal lahir Angki 20 Desember tahun 1970, Jemaat Lahairoi Duwe, Majelis Daerah Yamoi, Meridu Pendeta 2303 102. 25 Matius Peter STH, pada tanggal lahir Manokwari 1 Mei tahun 1992, Majelis Jemaat Pos BI Benuai Mosmoro, Majelis Daerah Bedotka, Meridu Pendeta 2303 103. 26 Januarius Dacosta STH, pada tanggal lahir Same 8 Januari tahun 1982, Jemaat Sefanya Kayoni, Majelis Daerah Basmi, Meridu Pendeta 2303 104. 27 Ones Doan Siba, pada tanggal lahir Jatubo 4 Oktober tahun 1971, Majelis Jemaat Immanuel Jatubo, Majelis Daerah Jatubo, Meridu Pendeta 2303 105. 28 Barnabas Tuan Siba, pada tanggal lahir Jatubo 8 Juli tahun 1968, nama Jemaat Efrata Ishak Tito, Majelis Daerah Jatubo, Meridu Pendeta 2303 106. 29 Yaki Tuan Siba SPDK, pada tanggal lahir Jatubo 11 Mei tahun 1980, Majelis Jemaat Bethesda Soberpat, Majelis Daerah Jatubo, Meridu Pendeta 2303 107. 30 Lazarus Tuan Siba, pada tanggal lahir Komti 13 November tahun 1977, Jemaat Gideon Majelis Daerah Jatubo, Meridu Pendeta 2303 108. 31 Koni Tuan Siba STH, pada tanggal lahir Gakoko 25 Oktober tahun 1988, Majelis Jemaat Baca Allah Gakoko, Majelis Daerah Eko Kakasi, Meridu Pendeta 2303 109. 32 Matius Roy SPDK, pada tanggal lahir Manokwari 5 Maret tahun 1988, Majelis Jemaat Paulus Ayambori, Majelis Daerah Bukit Toribo, Meridu Pendeta 2303 110. 33 Hendrik Saroy, pada tanggal lahir Wariori 14 Mei tahun 1965, Jemaat Erikson Street Udopi, Majelis Daerah Bukit Toribo, Meridu Pendeta 2303 111. 34 Sebelum Saroy SP MSI, pada tanggal lahir 8 Agustus tahun 1982, Majelis Jemaat Erikson Street Udopi, Majelis Daerah Bukit Toribo, Meridu Pendeta 2303 112. 35 Diki Insen STH, pada tanggal lahir Manokwari 28 Mei tahun 1993, Jemaat Eli Bos Baru,
Majelis Daerah Dwi Coribo Meridu Pendeta 23/03/2011 Melki Seidi Kutuno MTH Batang Lain 30 Maret tahun 1986. Majelis Jemaat Al-Syadai Nusantara Bintuni Majelis Daerah Bintuni Meridu Pendeta 23/03/114 ditetapkan di Manokwari pada tanggal 30 Maret tahun 2023. BPH Majelis Umum Sinode GPKI tanda pendeta dan besukan SDM BPH tanda tangan Cap Majelis Umum GPKI. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Ketua Majelis Pertimbangan GPKI Manokwari, 2. Ketua Majelis Daerah Klasis GPKI terkait, 3. Gembala dan Ketua Majelis Jemaat terkait, 4. Yang bersangkutan, 5. Izinkanlah saya untuk membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Umum dan Senjata GPKI /SK Kisim FV /2023 tentang pelantikan dan pentabisan Evangelis Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Majelis Umum Sinode GPKI menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama bahwa saudara yang nama-namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini telah diuji dan memenuhi syarat untuk dilantik dan ditabiskan oleh BPH Majelis Umum Sinode GPKI menjadi evangelis. Kedua, bahwa saudara yang bersangkutan dinyatakan berhak mengenakan jabatan evangelis dan disingkat F yang dipercayakan padanya oleh organisasi Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Ketiga, bahwa saudara yang bersangkutan selanjutnya berhak menggunakan otoritas sebagai evangelis Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsi evangelisan dan baik dalam internal Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia maupun pelayanan terhadap masyarakat luas. 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari surat keputusan ini menjadi tanggung jawab dari jemaat lokal yang merekomendasikannya sesuai dengan amanat kemandirian gereja lokal yang tertuang dalam regulasi dasar rumah tangga GPKI. 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 30 Maret tahun 2023. BPH Majelis Umum Sinode GPKI tertanda pendeta menyusukan SDM tanda tangan Cap Majelis Umum. Tembusan kepada 1. Ketua Majelis Pertimbangan GPKI Manokwari, 2. Ketua Majelis Daerah Klasis GPKI Penusul, 3. Kepala dan Ketua Majelis Jemaat Penusul, 4. Yang bersangkutan, 5. Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 012/MU/Sejahtera GPKI /SK titik F/3/2023 tentang pelantikan dan pentabisan evangelis Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia pada tanggal 30 Maret tahun 2023. 1. Nama Agustinus Ainusi SDA. 4. Tanggal lahir Anyok 2 Agustus tahun 1998. Majelis Jemaat Yosua Anyok. Majelis Daerah Bojir Nomor Induk Majelis 23/03/115. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 30 Maret tahun 2023. BPH Majelis Umum Sinode GPKI bertanda pendeta dan besukan SDA MTH tanda tangan Cap Majelis Umum GPKI. Tembusan pada yang terhormat: 1. Ketua Majelis Pertimbangan GPKI Manokwari, 2. Ketua Majelis Daerah Klasis GPKI Penusul, 3. Gembala dan Ketua Majelis Jemaat Penusul, 4. Yang bersangkutan, 5. Arsip. Dengan hormat kami persilakan Ketua Umum Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia untuk melakukan pelantikan. Dan saya menghormati Bapak Ibu hadirin sekalian, jabatan pendeta dan evangelis adalah jabatan profesi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga GPKI pasal 47. Karena itu sebelum kita melanjutkan pada pernyataan pelantikan dan pentabisan, izinkan saya membacakan 2 ayat firman Tuhan
yang menggambarkan tentang dua hal penting dalam hidup seorang pelayan. Mazmur 78 ayatnya yang ke-70, 71, 72 dan 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan secara bagi para calon pendeta dan evangelis. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang domba, kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Yang kedua, ia Daud menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mazmur 78 ayat 72. Satu ayat lagi yang pesan. Apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Ada dua hal penting, yaitu yang pertama kecakapan tangan dan ketulusan hati. Kecakapan tangan berbicara tentang kemampuan, keterampilan, karunia, karisma. Sedangkan ketulusan hati berbicara tentang integritas, berbicara tentang karakter, berbicara tentang jati diri. Hal yang sama Paulus ingatkan kepada Timotius, apa yang engkau daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Satu, yang kedua, yang dapat mengajar orang lain. Hal yang sama, kecakapan diperlukan di dalam pelayanan, tetapi yang paling utama adalah dapat dipercayai. Karena itu, kiranya pada hari di dalam penghabisan dan pendeta dan penginjil dapat diingatkan kembali bahwa apapun kecakapan kita, kemampuan kita, keterampilan tangan kita di dalam melayani, alias pada adalah dapat dipercayai sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Karena itu, mari bukan hati dan bergabung bersama-sama dengan barisan hamba Tuhan yang khusus diberikan pekerjaan gelar pendeta dan penginjil. Pendeta dan penginjil adalah jabatan profesi yang dikerjakan oleh gereja. Bagaimana sebentar lagi akan bapak-bapak melakukan perbicaraan atau janji tetap menjaga integritas, jadi di atas kecakapan dan kemampuan. Demikian kata-kata firman Tuhan yang menguatkan saudara. Dan selanjutnya pernyataan pelantikan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini tanggal 30 Maret 2023, saya Pendeta Daniel Sukan atas nama Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, saya melantik dan mentamiskan saudara-saudara sebagai pendeta dan penginjil Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia untuk menunaikan tugas tanggung jawab yang mulia dalam rangka penggenapan amanat agung Yesus Kristus dalam generasi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu hadirin dipersilakan bangkit berdiri, dan saya mengundang para pendeta senior yang sudah dilantik boleh maju berada di barisan belakang, dan kita angkat tangan, kita berdoa bagi saudara-saudara kekasih yang hari ini bergabung dengan kita di dalam barisan para pendeta Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Karena itu mari kita angkat tangan, saya akan berdoa membuka, dan Pendeta Dr. Yehuda berjalan mengaku dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita menyanyikan satu pujian, mengasihi lebih sungguh dan melayani. Saya percaya kata-kata dalam pujian ini mengingatkan kita semua, bahkan Simon Petrus ketika berada di tepi danau Tiberias, ketika dia merasa gagal mau kembali kepada profesinya sebagai pengusaha nelayan di danau Tiberias, tetapi Tuhan
kembali. Tuhan meneguhkan kembali bahwa engkau bukan penyala, engkau tetap adalah penyala, bukan penyala ikan, tetapi saya sudah memanggil engkau menjadi penyala manusia. Maka Simon Petrus tidak boleh lari dari panggilan itu tentang melayani. Itulah peristiwa di Danau Tiberias. Kiranya kata-kata itu dalam pujian yang kita nyanyikan ini mengingatkan kita akan panggilan kita menjadi pendeta sekali untuk selama-lamanya. Engkaulah yang memanggil kami untuk melayani-Mu. Engkau yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Hari ini kami ada di tempat ini sebagai organisasi. Kami menerima satu jabatan profesi dari gereja sebagai pendeta dan penginjil. Tapi ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kau menjalankan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang hari ini ditamiskan menjadi pendeta Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Biarlah kuasa Roh Kudus terus memimpin di dalam hidup anak-anak-Mu yang lemah ini. Kami percaya Engkau telah memilih, Engkau telah menetapkan dan mengutus untuk menghasilkan sebuah kerajaan. Inilah doa penyerahan diri kami ke dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan maupun tidak ada apa-apanya. Semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan kiranya memberkati mereka yang sudah lama melayani, mungkin tidak kuat lagi secara fisik, tapi kiranya Roh-Nya yang mengasihi Engkau, yang sampai pada hari ini mereka berdiri memberitakan Injil-Mu, menggembalakan umat-Mu. Kiranya Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati. Kami berdoa, biarlah Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kalaupun ada hal-hal yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan secara pribadi untuk dilantik sebagai pendeta tanpa ajakan Roh Kudus, kiranya Tuhan luruskan itu di hati pikiran mereka, bahwa kami terpanggil untuk pekerjaan-Mu yang mulia yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai tanggung jawab untuk
hatinya sambil menanti kedatanganmu. Engkau datang dan menjemput semua orang percaya yang telah digunakan oleh pelayanan kami semua. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan kembali bersama Bapak. Perkataan Sumpah Janji Pendeta. Sumpah janji hamba-hamba Tuhan, Pendeta Evangelis Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Kami Pendeta dan Evangelis Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Berjanji. Satu. Akan patuh dan tunduk pada Tuhan Yesus Kristus. Sang Kepala Gereja. Dan mengabdi kepadanya. Selama-lamanya. Dua. Setia melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sang Kepala Gereja. Dalam keadaan apapun. Tiga. Akan menjaga nama baik. Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Dan mematuhi. Anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga GPKI. Demikianlah sumpah ini akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pribadi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk pembacaan Sumpah Janji Pendeta. Tuhan memberkati. Persilakan Ketua Umum Majelis Umum kembali. Demikianlah prosesi pelantikan pendeta di kepelayanan. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Kepada petugas yang sudah bersiap untuk menjalankan persembahan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Dia. Persembahan dijalankan selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna tiba kasih dan rahmat
pribadi kita dengan memohon berkat Tuhan. Berdoa. Bapa kami di surga, kami berlutut dalam hati kami masing-masing di hadapan-Mu dan mengucapkan syukur kepadamu oleh karena Engkau menunjukkan kepada majelis umum hamba-hambamu yang hari ini dilantik sebagai pendeta dan evangelis. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu dan mohon supaya Engkau berikan kuasa kepada mereka, kesetiaan kepada mereka, kesatuan dalam hati, supaya mereka melayani Engkau sampai Yesus kembali atau Engkau panggil mereka berkumpul di surga. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapak, ibu-ibu, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Mari kita tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Gereja, yang saya hormati para misionaris, baik misi tim maupun badan misi yang lain yang menjadi mitra GPKI. Ada 17 badan misi yang bermitra dengan GPKI, tentu nomor 1 misi tim karena melahirkan kerja ini. Dan ada Lembaga Kitab Indonesia dan mitra lain hadir. Daerah Kripik Soribo dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para pendeta dan penginjil GPKI, baik senior dan junior. Kita bilang begitu, junior, senior. Karena hari ini satu peristiwa penting terjadi dalam sejarah perjalanan pelayanan kita di Gereja Nasional ini, di mana dilaksanakan ibadah pentahbisan pendeta dan evangelis atau penginjil untuk disahkan, didoakan secara organisasi, sehingga kalau kemarin dan di belakang itu mungkin gelar STH, SPDK, dan ini sekarang tambah gelar pendeta. Seperti yang tadi saya bicara, gelar itu sesuai pasal 47 adalah gelar profesi yang diberikan oleh gereja kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tentu sebagaimana diungkapkan dalam khotbah maupun dalam doa tadi, bahwa gelar ini sesuatu yang akhirnya bermakna apabila kita dipenuhi oleh Roh. Terima kasih firman Tuhan dan membagikan firman yang luar biasa. Nah, saya hari ini mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa selain dalam struktur jabatan kita itu majelis umum, majelis daerah, majelis jemaat, dan unsur-unsur ketua itu kan jabatan organisasi yang diberikan kepada kita sesuai dengan aturan main, yaitu yang disebut anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, jabatan-jabatan itu ada yang bersifat periodik